Kemudian Bapak Ibu, ini informasi terakhir Bapak Ibu, pesan dari BKD ataupun BKPSDM setelah penutupan dari pelaksanaan P3K. Rini Widiantini, SH, MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan honorer? Di video kali ini kita akan membahas angin segar Presiden Prabowo, di mana beliau wajib mengangkat seluruh honorer di tahun 2024. Karena kita ketahui data honorer yang ada ini sudah fix Bapak Ibu, tersisa 1,7 juta saja. Dan kita berharap dengan penggantian Bapak Azwar Anas ini memberikan jalan terbaik khususnya pada pelaksanaan seleksi P3K 2024. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Kita ketahui bahwa Presiden Prabowo melantik Rini Widiantini sebagai Menteri Pan-RB periode 2024-2029, dan ini merupakan kabar baik Bapak Ibu. Kenapa? Saudari ataupun Ibu Rini ini yang mengganti Pak Azwar Anas. Kita ketahui beliau juga adalah pejabat di Kemenpan RB Bu Rini ini sudah 14 tahun juga sebagai pejabat di Kementerian Pan-RB. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada undang-undang serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa. Ini menunjukkan tekad Ibu Rini Widiantini akan menyelesaikan permasalahan honorer tentu saja, karena keberadaan Pan-RB dalam penyelesaian tenaga honorer ini memang masih belum selesai, menjadi tulang punggung dalam penyelesaian tenaga honorer, khususnya juga dalam penerbitan PP Manajemen ASN yang sedang digodok sampai saat ini. Nah, kita ketahui Bapak Ibu tentu saja akan ada gebrakan dari Menpan RB yang baru, karena kita ketahui kondisi saat ini penyelesaian honorer masih terkatung-katung. Sebenarnya Bapak Ibu, bagi kalangan honorer, penunjukan Rini Widiantini ini sebagai Menpan RB juga mengejutkan tetapi juga menggembirakan. Karena di mata honorer, Rini Widiantini ini merupakan sosok yang ramah dengan kalangan honorer, karena beliau juga berada di Pan RB Bahkan ketika Ketua Honorer Ibu Hetty Kusningsih menyapa beliau melalui pesan WhatsApp, Bu Rini juga membalas dan menjapri dengan baik. Di samping itu, Bu Rini juga sebenarnya mempunyai peran besar dalam menyelesaikan masalah honorer kaitannya dengan pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Secara singkat, beliau adalah kelahiran Bandung 29 Mei 65 serta mengenyam pendidikan di kota kelahirannya Bandung. Beliau adalah alumni SMA Santa Angela dan melanjutkan studi di Sarjana Hukum Universitas Pajajaran serta mendapatkan gelar master di Australia. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui juga bahwa penggantian Bapak Azwar Anas ini mengejutkan juga semua ASN di Kemenpan RB, karena sebenarnya keberadaan Pak Azwar Anas ini sebenarnya sangat cukup baik selama ini dalam memimpin Pan RB dan menggiring pengangkatan honorer menjadi P3K sampai dengan proses seleksi. Namun kita berharap dengan penggantian Ibu Rini juga dan orang dalam Pan RB akan memberikan solusi yang lebih baik bagi rekan-rekan honorer selama proses pengangkatan menjadi ASN. Walaupun Rini orang lama di Kemenpan RB, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan menjadi menteri. Mereka bahkan mengira yang akan menjadi Menpan RB adalah Bapak Eko Prasojo atau Bima Haria Wibisana. Ini juga orang BKN, sedang Pak Eko ini dulu pernah menjadi menteri Terlebih saat pemanggilan para calon menteri, tidak ada sosok Rini dalam proses pemanggilan. Kaget pas lihat pelantikan tadi pagi, Bu Rini ternyata menjadi menteri. Mungkin itu garis tangan Bu Rini, kata salah satu ASN Kemenpan RB yang enggan disebut namanya. Pastinya PR besar berada di tangan Bu Rini dalam rangka penyelesaian ASN, karena proses penyelesaian ini tidak hanya berhenti pada proses seleksi P3K 2024, yang ternyata dari pemeriksaan berkas saja banyak sekali dari rekan-rekan yang TMS. Kemudian Bapak Ibu, ini informasi terakhir Bapak Ibu, pesan dari BKD ataupun BKPSDM setelah penutupan dari pelaksanaan P3K. Saat ini kami dalam proses memverifikasi berkas lamaran yang masuk. Kami tegaskan untuk para peserta agar tidak datang ke Sekretariat Panitia Seleksi dalam proses ini. Mohon dipahami bahwa hal ini bertujuan baik agar tidak ada stigma negatif yang diarahkan ke petugas seleksi, sekaligus menjaga objektivitas pelaksanaan seleksi administrasi. Untuk dipahami juga, kami akan memproses seluruh berkas sesuai ketentuan. Ini yang kita harapkan jangan sampai ada
rekan-rekan yang di TMS kan gara-gara hal sepele ya. Jadi tidak usah khawatir, yang memang memenuhi syarat pasti akan lolos, dan begitu pula sebaliknya terhadap yang tidak memenuhi syarat tentu ini akan ditetapkan sebagai TMS. Ya, namun itu tadi kita berharap proses penyelesaian non-ASN yang TMS ini akan ada kebijakan ya dari Menpan RB yang baru, yang di sini disebutkan honorer dan P3K pasti akan bersuka cita. Karena penyelesaian honorer ini tidak akan tuntas hanya dengan penyelesaian melalui seleksi P3K 2024 yang jika dalam prosesnya saja masih banyak rekan-rekan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Data rekan-rekan semua sudah terkunci ya, sudah ada di PAN RB dan BKN. Tentu saja Presiden Prabowo akan mengambil kebijakan ya dalam hal ini, bagaimana proses penyelesaian honorer ini akan selesai dan tidak berlarut-larut seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sama-sama berdoa dan semoga kita dinyatakan lulus ASN P3K. Nah, di sini kita akan coba lihat apa saja sih pesan dari BKD terkait TMS ataupun tidak memenuhi syarat bagi Bapak Ibu yang akan nanti dimunculkan di laman SSN ataupun dimunculkan dari hasil saksi administrasi yang akan diumumkan secara serentak. Yang pertama, contoh pesannya adalah ijazah dan transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Ini jelas ya, karena memang sudah diminta rekan-rekan mengupload yang asli. Kalau tidak ada yang asli atau hilang, dapat mengurus surat pengganti ijazah di sekolah dan dinas pendidikan. Kemudian yang kedua juga transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Kemudian ini juga transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Kemudian surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena Bapak Ibu pastinya akan mendownload surat lamaran ini persis dari pengumuman Pemda. Jadi jangan sampai ada yang merubah ataupun mengambil contoh dari Pemda lain. Kemudian transkrip nilai tidak lengkap. Nah, ini sayang sekali ya, tidak lengkap. Misalnya mungkin ada 2 halaman bolak-balik, maka harus di-scan menjadi satu file. Yang selanjutnya, transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah ataupun tidak lengkap. Nah, ini juga ya, jangan sampai Bapak Ibu ceroboh. Ijazah dan transkrip nilai yang diunggah bukan scan dokumen asli tapi hanya fotokopi. Jadi banyak sekali pesan fotokopi ini, berkas fotokopi yang diupload oleh rekan-rekan. Kemudian kita lihat lagi pesan lain yang cukup banyak. Nah, diantaranya kop surat tidak sesuai dengan kop perusahaan yang bertanda tangan. Ini mungkin instansi ya, harusnya tidak terjadi seperti ini. Kemudian surat lamaran tidak sesuai, ini juga pasti menggunakan lamaran di tempat lain. Ada juga yang berkomentar bahwa minta tulis tangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau minta tulis tangan ya harus tulis tangan. Kemudian alasan TMS yang lain, pengalaman kerja belum 2 tahun. Nah, ini bisa sebenarnya dibuktikan dari surat suket Pemda ya. Kalaupun mungkin rekan-rekan tidak mengupload berkas riwayat dalam jangka waktu 2 tahun, maka sebenarnya bisa lihat dari suket. Ini juga masa kerja tidak mencukupi 2 tahun. Ini ternyata menjadi penolakan ya bagi Pemda. Selanjutnya ijazah lagi-lagi tidak asli atau fotokopi. Kemudian tidak ada suket pengalaman kerja yang diupload. Nah, ini sayang sekali ya. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai. Nah, ini kita tidak tahu kesesuaian seperti apa, cuman pesan seperti ini. Masa kerja belum 2 tahun Bapak Ibu. Masa kerja berdasarkan SK tidak mencukupi 2 tahun. Lagi-lagi 2 tahun ini menjadi pokok ya. Kemudian ini juga masa kerja belum 2 tahun. Masa kerja tidak mencukupi untuk persyaratan khusus. Jadi Bapak Ibu kan juga sekarang pelamar khusus ya. Ini syaratnya 2 tahun itu pokok dan terdata di BKN bisa jadi. Tapi kalau kita terdata di BKN itu tidak akan muncul karena pasti Bapak Ibu yang tidak terdata di BKN tidak bisa mendaftar gelombang pertama. Kemudian tahun pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan jenis formasi khusus. Ini lagi-lagi syarat ya. Kemudian SK yang diupload tidak sesuai dengan persyaratan kategori khusus, tidak ada tanda tangan pada suket pengalaman kerja. Wah, ini ceroboh sekali ya. Kemudian masa kerja tidak mencapai 2 tahun. Kemudian pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan pada jenis formasi khusus. Kemudian terakhir ini pengalaman kerja belum 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, yang jelasnya ada beberapa pesan TMS ini yang bisa disanggah ya, tetapi pada prinsipnya proses sanggah itu haruslah merupakan jika ya terjadi kesalahan itu yang melakukan kesalahannya adalah dari BKD ataupun Panselnasnya atau Panseldanya.
bukan kesalahan dari kita. Kalau kita yang salah upload, terbalik dan sebagainya, maka itu tidak bisa disanggah. Intinya sanggah itu tidak bisa mengganti dokumen dengan dokumen yang kita sendiri keliru pada saat mengupload dari awal.